Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa diriyaki aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi athar wa ashabihi ahyar adada ni'amillah wa ibdalih. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, dan juga kepada guru-guru besar kami Sultan al-Aulia al-Quds Qutubi Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani walillah, wa Syekh Abu Hasan As-Sajili walillah, wa Syekh Muhammad Aulia Rahman rahmatullah nurullah habibullah rizalul ghaib, dan kepada seluruh para aulia Allah. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyampaikan saran ataupun masukan yang semoga saran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini merupakan wujud kepedulian saya terhadap sesama yang akhir-akhir ini banyak sekali musibah-musibah, bencana yang menghampiri. Lebih peliknya dan susahnya kehidupan yang melanda kita, serta banyak pula kemiskinan dan kejahatan yang merajalela di mana-mana. Wahai saudaraku, marilah kita beristighfar bersama. Astaghfirullahalazim. 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 Memohon ampunan kepadanya. Musibah tidak akan datang begitu saja kalau tidak ada sebab-sebabnya. Terlalu banyak kezaliman, kejahatan, kemaksiatan, dan huru-hara di mana-mana. Mari kita renungkan bersama. Mari kita rubah bersama. Mulai dari diri kita masing-masing. Dengan banyak beristighfar, memohon ampunannya, dan memperbaiki semuanya mulai dari diri kita sendiri. Yang terpenting, kita mempunyai kesadaran dan mengakui segala kehilafan-kehilafan yang telah kita perbuat, agar bencana dan musibah tidak terus-terusan menghantam kita dan negeri ini. Tidakkah lain alam semesta mengamuk karena ulah kita sendiri selaku manusia yang berbuat merusak alam tanpa perhitungan, seperti pembakaran hutan, banjir karena pembuangan sampah sembarangan, susahnya air bersih, longsor akibat penggundulan hutan, dan sebagainya. Mari kita renungkan bersama dan kita akui kehilafan-kehilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunannya sebelum datangnya azab Allah yang lebih besar lagi. Na'udzubillah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan dan dari segala musibah. Wahai saudara-saudaraku, yaitu orang-orang yang mempunyai jiwa kepedulian terhadap sesama. Marilah kita memasuki zona kesadaran yang tinggi dengan banyak membaca istighfar dan membaca sholawat kepada Nabi. Karena tidak ada yang dapat menolong kita kelak selain syafaat Nabi Muhammad SAW. Harta kekayaan tidak akan bisa menolongmu. Tahtamu tidak akan dapat menolongmu.
istrimu, saudaramu, dan bahkan orang tuamu sendiri tidak akan dapat menolongmu kelak, selain syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seluruh nabi pun tidak bisa untuk memberikan syafaat selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Beliaulah nabi terakhir. Beristighfar dan sholawat adalah sebuah jalan agar Allah mengangkat bala dan bencana yang menimpa negeri kita Nusantara. Tentu kita juga merasakan sulitnya kehidupan, kemiskinan, kesengsaraan, penderitaan, musibah demi musibah. Saudaraku, mulailah timbulkan kepedulian kita terhadap kaum-kaum fukara, kaum-kaum orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tertindas, anak-anak yatim piatu, duafa. Karena doa-doa mereka adalah doa-doa yang Allah ijabah. InsyaAllah rahmatan lil alamin negeri kita. Saudaraku, bahwasanya kita berjuang itu haruslah seimbang antara ikhtiar lahir dan batin. Ada ikhtiar lahir dan ada ikhtiar batin. Dua-duanya harus kita jalani. Petaka pun disebabkan dari dua hal. Karena akibat batiniah dan juga lahiriahnya yang tidak baik. Jika batiniah telah kita tata dengan sebuah dasar istighfar dan sholawat, maka secara lahiriah pun harus kita tata bersama. Ingatlah, wahai saudaraku, gunakanlah kesadaran tertinggi kita yang dimulai dari ikro. Bacalah. Kita harus banyak membaca dan menelaah untuk memperbaiki negeri ini. Cobalah kita mulai untuk membaca. Apakah kita tidak belajar kepada sejarah dulu? Bagaimana kerajaan Sriwijaya meraih puncak kejayaannya? Bagaimana kerajaan Majapahit meraih puncak kejayaannya? Kerajaan Galuh, Pajajaran, Mataram, Kediri, Singosari, dan lainnya. Kesultanan-kesultanan yang benar-benar meraih puncak keemasan. Tidakkah kita belajar dari sana? Bagaimana kerajaan-kerajaan tersebut hancur luluh lantah tak tersisa? Tidakkah kita belajar dari sana? Kejayaan suatu negeri dan kehancuran suatu negeri bukankah dalam Al-Quran sebagai petunjuk sebab akibatnya ada? Jangan sampai kita kehilangan pegangan dan jauh dari petunjuk. Sehingga ainul basyirah, mata hati kita menjadi buta. Ingatlah bahwasanya Nusantara adalah suatu negeri yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tak ada yang bisa mengalahkan Nusantara selain karena hukuman dari Allah. Karena kita telah jauh dari kesadaran sejati. Bagaikan menusuk pisau ke jantung sendiri. Maka muncullah berbagai kerusakan dan kelemahan sehingga kita berada di tangan orang-orang asing karena kita jauh dari Allah. Hingga akhirnya orang tidak menimbang lagi mana yang halal maupun haram. Kerusakan moral dan budi pekerti. Meningkatnya tindak kejahatan dan kerusuhan massal di mana-mana. Ditambah proxy war dari luar. Sehingga kita berperang melawan saudara kita sendiri. Dan menghancurkan bangsa sendiri. Inilah penyakit dalam yang akut. Jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Menjadikan segala apa yang kita kerjakan menjadi tidak berkah. Terlebih praktek-praktek kecurangan dalam perekonomian dan jual beli. Cobalah terapkan nilai-nilai keagamaan
dalam setiap lini kehidupan. Karena nilai-nilai keagamaan merupakan nilai-nilai kebaikan dan keharmonisasian baik dengan Sang Pencipta, sesama manusia maupun dengan alam. Dan mulai kita teguhkan dan kita praktekkan sedikit demi sedikit perekonomian yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Coba kita lihat praktek di lapangan saat ini. Apakah keadilan itu benar-benar diterapkan dan dijalankan? Silahkan saudara sendiri yang menjawabnya. Cobalah kita lihat masalah di belahan dunia sekarang ini. Inti semua konflik di dunia tidaklah lain dilatar belakangi oleh air, pangan, dan energi. Cobalah tengok akhir-akhir ini banyak sekali terjadi peperangan di negara-negara belahan dunia karena perebutan air, pangan, terlebih energi. Kenapa ini semua bisa terjadi? Inilah bukti sistem perekonomian yang banyak dianut oleh negara-negara besar tidak berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Sehingga terjadilah banyak perebutan. Sedangkan yang hanya diuntungkan hanyalah kelompok-kelompok sepihak yang memiliki kekuatan untuk menghabisi kelompok lain yang lebih lemah dengan cara merebut secara paksa. Cobalah kita dahulukan kembali sisi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Air, pangan, dan energi. Air jika dikelola dengan baik, tentu air akan berkelimpahan. Dari zaman purba sampai zaman sekarang, air begitu-begitu saja. Sama dengan tanah yang merupakan materi yang tua di bumi ini. Air surut dan air berlimpah semua juga ada sebab musababnya. Cobalah kita kelola air dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Seperti salah satunya kita mencontoh peradaban bangsa Atlantis dulu, yang banyak membuat mata air menjadi sumur-sumur yang besar, dan semua warganya dapat dengan mudah mengakses persediaan air bersih. Air melimpah dan semua mudah mendapatkannya. Airnya jernih, sejuk, dan segar untuk diminum dan dipakai mandi. Itu merupakan sebuah metode yang canggih pada zaman dahulu. Dan yang terpenting, terbukti dapat memasok persediaan air yang banyak untuk penduduknya. Bukan dengan berlomba-lomba melakukan penyedotan air tanah dengan kedalaman yang sangat dalam dengan pipa-pipa yang besar, sehingga menyebabkan air permukaan berkurang dan mengering. Saya tegaskan, ini untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kelola air dengan baik. Mungkin jika harus saya bahas semua penyakit-penyakit di Nusantara ini ataupun negara-negara dunia terlalu panjang waktunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebuah kewajiban bahwa kita harus selalu bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada daya, kekuatan, melainkan dengan pertolongannya, melainkan dengan keagungannya, melainkan dengan keluhurannya. Dalam penyelesaian masalah, ada beberapa poin-poin yang utama agar solusi yang dihasilkan mampu membereskan sampai ke akar-akarnya, sampai ke akar masalah. Yang pertama, poin yang pertama,
Kita bergerak sesuai hukum alam. Barang siapa yang melawan hukum alam pasti akan binasa. Dan barang siapa yang mengikuti hukum alam, mengikuti aturan alam, pasti akan meraih keselamatan dan meraih kemenangan. Dan hukum alam itu merupakan sunatullah, aturan main Allah. Kita hidup di bumi Allah. Ya, kita harus mengikuti aturan main Allah. Karena kita hidup di bumi Allah. Poin yang kedua, penyelesaian masalah dengan ranah lahir dan batin. Karena yang bergejolak di Nusantara ini bukan hanya di alam lahir saja, tapi di alam batin pun, kata lainnya alam gaib, bergejolak. Bahkan lebih hebat lagi, lebih dahsyat. Kita jangan lalai untuk menengadahkan tangan kita ke langit, agar Allah menyertai kita dan menurunkan para malaikat untuk membantu kita. Banyak sekali saat ini jiwa-jiwa manusia yang tergadaikan. Jiwa manusia yang tergadaikan. Jiwa manusia yang dikuasai para jin jahat dan juga anak-anak setan yang menghuni di dalam tubuh manusia. Itu merupakan efek korelasi penyakit dari dunia batin dan dunia lahir. Sehingga penyelesaiannya pun harus diselesaikan dengan cara itu juga. Tidak hanya diselesaikan dengan kekuatan IQ semata. Cobalah kita lihat. Akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang membunuh orang tuanya sendiri. Seorang anak yang menyembelih ayahnya sendiri. Apakah itu kelakuan manusia atau kelakuan setan? Banyak sekali orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang keji, dengan cara memutilasi, memotong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian. Dan bahkan ada yang meminum darahnya. Dan bahkan ada juga yang menjual daging-dagingnya. Apakah itu kelakuan manusia atau itu kelakuan setan? Inilah yang saya maksud. Banyak sekali saat ini manusia yang jiwa-jiwa yang tergadaikan, yang dihuni oleh jin-jin yang jahat, yang dihuni oleh setan-setan. Maka daripada itu, kita harus senantiasa melanggengkan istighfar, melanggengkan zikir kepada Allah, agar kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Maka daripada itu, poin yang kedua ini, kita harus seimbang antara lahiriah dan batiniah. Karena masalah itu ditimbulkan dari dua hal. Secara lahiriahnya dan batiniahnya. Dua-duanya harus beres. Harus selesai. Poin yang ketiga. Setiap solusi harus dilandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang hak tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ingat, apa